Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah ibadah new normal, saatnya reformasi diri. Firman Tuhan terambil dari 2 Tawarik pasal 31 ayat 20 sampai 21. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kedua ayat penutup tersebut dari pasal ini menjadi kesimpulan perbuatan Hizkia sebagai seorang raja yang mengutamakan Tuhan di dalam pemerintahannya. Perhatikan apa yang kita baca tadi. 3 hal yang menjadi kredit point Hizkia dalam pembacaan tadi adalah ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ayat yang ke-20. Saudara, bagi Hizkia, ketiga hal itulah dasar yang harus menjadi teladan bagi seluruh umat Allah. Ingat saudara, bahwa bangsa Yehuda atau Israel pada umumnya disebut juga umat Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang raja itu menjadi satu teladan dan nantinya akan menjadi satu warisan bagi bangsa yang juga adalah umat Allah. Saudaraku, di hadapan Tuhan dan bukan di hadapan manusialah Hizkia mengharapkan perkenanan dan dukungan di dalam ia menjalankan pemerintahannya. Itu sebabnya Hizkia kemudian disandingkan dengan Daud bapa leluhurnya dan bukan dengan Ahaz bapa kandungnya soal iman dan perbuatannya di hadapan Tuhan. Itu terdapat dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat yang kedua. Mengapa disandingkan dengan Daud? Karena Daud ketika menjadi raja, ia selalu mendahulukan Tuhan. Saudara pasti sangat tahu tentang Daud soal ini, bukan? Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Hizkia ini sungguh luar biasa. Kalau kita melihat dalam pasal 29 ayat yang ketiga, di sana dituliskan, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, kita dapat membaca Hizkia melakukan reformasi total. Apa itu? Ia memperbaiki rumah Tuhan, mengembalikan peribadatan yang suci dan perayaan Paskah, serta memperhatikan para hamba Tuhan dan para pelayan dalam hal kesejahteraannya, dan semuanya ini dilakukan sesuai dengan Taurat dan perintah Allah. Itu terdapat di dalam 2 Tawarik 29 ayat 4 sampai pasal 31 ayat yang ke-19. Dengan demikian saudara, Hizkia melakukan hal yang berbeda dengan kebiasaan raja-raja dunia pada umumnya. Raja-raja dunia pada umumnya ketika berkuasa, termasuk zaman sekarang misalkan dalam sistem presidensial misalnya, ketika mulai berkuasa biasanya yang diamankan adalah soal politik, keamanan, dan ekonomi. Tetapi Hizkia berbeda, saudaraku. Dikatakan di sana Hizkia di tahun pertama dan bulan pertama pada masa pemerintahannya, justru ia mengutamakan reformasi total pada bidang rohani dan bukan pada kekuasaannya. Jadi Hizkia tidak memperkuat kekuatan politik dan militernya terlebih dahulu, tetapi dia memperkuat keimanan rakyat yang merupakan umat Allah untuk menjadi fondasi bangsa. Barulah setelah itu kemudian politik dan keamanan, kekuatan militernya ia kembangkan. Nah, saudara, kita kembali ke ayat pokok di pasal 31 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan juga di dalam Hizkia menjalankan usahanya tersebut, usaha untuk melakukan reformasi total di bidang rohani. Dikatakan di sana ia mencari Allah dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil.
Jadi dalam pelayanannya untuk melaksanakan Taurat dan perintah Tuhan, Hizkia tidak menggunakan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, tetapi ia selalu atau tetap mencari Allah, dan ia tidak juga menggunakan hikmat manusianya yang dikedepankan, tetapi ia senantiasa mengandalkan hikmat Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari apa yang kita pelajari mengenai Hizkia dapat kita ambil juga dalam konteks kehidupan kita hari-hari ini. Di hari-hari kita sekarang boleh beraktivitas, dan terlebih kita umat Kristen, kita bersyukur, termasuk saya hari Minggu kemarin, dan banyak gereja telah kembali melaksanakan ibadah tatap muka yang kita sebut juga ya ibadah new normal begitu. Dan banyak gereja juga yang telah melakukannya lebih dulu, dan bahkan banyak gereja juga yang nanti akan menyusul di bulan Agustus, bahkan ada yang September. Jadi ada yang sudah melakukan, ada yang sedang melakukan, dan ada yang nanti akan melakukan ibadah tatap mukanya sesuai dengan kebijakan gereja masing-masing. Nah, saudara, kita senang sekali dapat beribadah tatap muka, tetapi kita tetap tentu harus patuh dan taat, karena kita orang Kristen harus jadi contoh dan teladan di mana kita ada di bangsa ini, kita dilihat oleh semua orang. Jadi kita bukan hanya beribadah kepada Tuhan, tetapi iman yang kita nyatakan kepada Tuhan itu juga harus kita nyatakan di hadapan manusia dalam hal ketaatan kepada Tuhan dan ketaatan kepada pemerintah. Jadi kita tetap beribadah mengedepankan protokol kesehatan seperti yang sudah kita ketahui bersama. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa ketika kita mengadakan ibadah new normal, hal yang kita rindukan, khususnya para hamba-hamba Tuhan, adalah bukan sekedar kita dapat berjumpa kembali, tetapi ada harapan di mana kita dapat mengambil pelajaran penting di masa-masa sukar dalam fase COVID-19 ini merajalela. Sampai sekarang masih ada juga banyak kasus di beberapa daerah, dan kita terus berdoa untuk hal tersebut. Dan yang terpenting adalah kerinduan kami hamba-hamba Tuhan, termasuk saya, adalah bagaimana dalam ibadah new normal ini jemaat Tuhan juga mengalami reformasi diri, reformasi total. Sebagaimana Hizkia, ia melihat apa yang terjadi sebelum dia menjadi raja pada zaman Ahaz bapaknya. Hal-hal yang buruk telah terjadi pada bangsanya. Kemudian ia sadar bahwa untuk memulihkan keadaan tersebut, satu-satunya jalan adalah kembalikan apa yang menjadi fitrah atau menjadi esensi daripada ibadah yang sejati itu. Ia menyucikan bait Allah. Ia kemudian mengembalikan perayaan-perayaan ibadah yang benar. Lalu kemudian ia benar-benar memperhatikan pekerjaan Tuhan sebagai satu pelayanan yang utama. Dan ini menjadi pelajaran kita, saudaraku, sehingga dikatakan ia berkenan kepada Allah. Ia melakukan apa yang benar, apa yang jujur, ya. Ia melakukan segala yang terbaik. Ia melakukan hal-hal yang mana Allah disukakan di sana. Apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar. Jadi saudaraku, kita harus ingat bahwa dalam kekristenan kita tidak hanya menyatakan ibadah-ibadah di gereja untuk kelihatan kita benar, kita kelihatan orang suci. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mari nyatakan iman itu. Kalau kita semasa sebelum adanya COVID-19, dalam kita bekerja, dalam kita berusaha, dalam kita berbisnis, ada banyak mungkin ketidakbenaran, ketidakjujuran di sana, ada yang tidak baik yang dilakukan. Mari dengan adanya ibadah new normal ini membangkitkan kembali kesadaran kita akan pentingnya Tuhan untuk yang diutamakan. Jadi ketika Tuhan menjadi utama, maka tidak mungkin kita akan bertentangan dengan Tuhan yang kita sembah itu. Harus terjadi satu reformasi. Betapa susahnya kita hidup kemarin, dan betapa gampangnya kita lihat kalau Allah berkeinginan, berkehendak untuk menghancurkan kita, betapa mudahnya. COVID-19 yang begitu kecil, begitu halus, tak terlihat, begitu gampangnya memporak-porandakan dunia, menghancurkan hegemoni manusia.
Dan ini kesempatan kita untuk memohon Roh Kudus untuk mereformasi diri kita secara total. Cara kita beribadah, cara kita berdoa, cara kita melayani Dia kiranya harus sesuai dengan firman Tuhan, dan kita melakukannya dengan segenap hati, mencari Allah lebih sungguh-sungguh lagi, tidak seperti ketika sebelum adanya corona, sebelum adanya COVID-19 ini. Harus terjadi perubahan cara berpikir kita dan perbuatan-perbuatan kita. Mari kita yang hidup sudah bertobat, kita sudah berubah, atau mungkin lebih baik diubahkan Tuhan karena situasi sulit kemarin. Yuk kita praktekkan dalam dunia kerja kita, dalam usaha-usaha kita, dalam bisnis kita. Yuk kita lakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Allah. Pertama, mungkin orang gak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Jadi kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka percayalah itu pasti juga berkenan dan menyenangkan hati sesama kita manusia, akan menghasilkan sesuatu yang baik juga bagi manusia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kiranya renungan hari ini dapat membuat kita hidup lebih baik lagi, sehingga dengan kebenaran Tuhan yang kita hidupi dan kita praktekkan, apa saja yang kita perbuat, Tuhan buat berhasil. Kiranya saudara diberkati hari ini, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami mau Tuhan hidup dalam satu perubahan, reformasi total, tapi kami tidak bisa melakukan sendiri. Roh Kudus tolong kami dalam terang firman, sehingga kami melewati proses demi proses, kami semakin hari semakin baik. Bukan hanya berkata-kata baik, tetapi kami bertindak dalam perbuatan-perbuatan keseharian kami sebagai wujud peribadatan kami dan kesetiaan kami kepada Tuhan dalam ibadah new normal yang telah kami lakukan beberapa waktu ini atau baru yang kemarin dilaksanakan. Kami mau Roh Kudus, roh pembaharuan itu membangkitkan kami kembali menjadi manusia-manusia yang baru, yang berbeda, tidak sama seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Kalau orang mengenal kami mungkin kurang baik, kinerja-kinerja kami, usaha-usaha kami kurang baik, mungkin kami di dalam bekerja atau berbisnis, kami mungkin melakukan hal-hal yang manusia tidak tahu tapi Tuhan tahu, tidak baik, tidak jujur, tidak benar. Ya Bapa, ampuni kami. Kami mau berubah, kami mau melakukan yang lebih baik lagi. Kami mau melakukan apa yang seturut kehendak-Mu, sehingga pekerjaan kami berhasil, bukan untuk kami, tetapi untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Pimpin kami sepanjang hari ini, agar kami dapat menjadi berkat dalam setiap apa yang kami kerjakan di antara sesama kami. Terima kasih Bapa dalam sorga atas segala berkat dan kecukupan yang Engkau anugerahkan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.